1326. Lu Ye mengamati lantai 4 dengan Divine Sense-nya dan memikirkan sebuah rencana. Dia berjalan langsung ke lantai paling bawah, mengambil slip giok, dan membenamkan dirinya di dalamnya. Yin Yang Great Millstone. Beberapa kata besar segera tercetak di benaknya. Slip batu giok di lantai 4 merekam semua jenis keajaiban langit berbintang. Ada begitu banyak sehingga mungkin ada puluhan ribu dari mereka. Slip giok ini mencatat keajaiban langit berbintang yang disebut batu giling besar Yin Yang. Itu mencatat secara rinci bentuk, karakteristik, tingkat bahaya keajaiban langit berbintang ini, serta metode untuk menghadapinya jika seseorang secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya. Itu bahkan termasuk lokasi keajaiban langit berbintang ini dan bagan bintang terdekat. Dapat dikatakan bahwa catatan itu sangat rinci. Lu Ye tahu bahwa ada banyak keajaiban di langit berbintang. Itu adalah hasil alami dari evolusi langit berbintang, tetapi dia belum pernah melihat satu pun dari mereka. Namun, slip giok ini berisi gambar batu gerindra besar Yin Yang yang menyusut berkali-kali. Ditambah dengan pengantar teks, Lu Ye dapat dengan mudah membayangkan kehebatan tontonan ini. Jika dia bertemu dengannya di Starry Sky di masa depan, dia akan bisa mengenalinya secara sekilas. Harus dikatakan bahwa hal semacam ini sangat penting bagi Lu Ye dan bahkan 9 prefektur. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa tempat pengumpulan informasi semacam ini kemungkinan besar dapat ditemukan di semua grid domain dengan konstelasi. 9 prefektur baru saja dimulai, jadi mereka secara alami lebih rendah dari yang lain. Perjalanan ke Gunung Fangchun ini, belum lagi hal-hal lain, hanya perjalanan ke Paviliun Res Abyss ini jelas merupakan panen yang sangat besar dan tak terbayangkan. Yang langka adalah ras miniman tidak menyimpannya untuk diri mereka sendiri dan malah mengizinkannya masuk dan melihat salinannya. Ini bukanlah perlakuan yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Lu Ye tidak tahu apakah itu karena dia telah menyelamatkan Haitang atau karena Su Yuqing masih ingin dia berpartisipasi dalam pameran seni bela diri jurang hitam, tetapi dia harus menghargai kesempatan ini. Dia membacanya dengan hati-hati. Setelah selesai membaca, dia mengeluarkan slip giok kosong dan menyalin isinya. Kemudian, dia mulai membaca slip batu giok kedua dan melakukan hal yang sama. Sementara dia dan Nian Yuexian sibuk di Res Abyss Pavilion, Chen Xuanhai dan Wu Qimo telah mengirim pesan ke Su Yuqing untuk menanyakan situasinya. Kultivator Sunshine Realm seperti mereka tidak akan terlalu memperhatikan hal-hal biasa, tetapi ketika datang ke pameran seni bela diri Black Abyss, mereka tidak bisa tidak memperhatikan. Situasi di domain utama terus menurun. Sebagai 3 pilar alam dalam, mereka semua tidak bisa lalai dengan tanggung jawab. Mereka juga ingin membuktikan diri. Setiap kali setelah latihan bela diri, Sunshine Realm dari 2 divisi lainnya akan mengejek dan mengejek mereka, yang membuat mereka sangat marah. Tidak peduli apa, mereka harus memperbaiki situasi domain mereka di tempat pameran seni bela diri jurang hitam. Ini hampir menjadi titik sakit bagi mereka. Sayangnya, generasi muda tidak memenuhi harapan mereka, dan mereka hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Ini adalah kesempatan langka serta kebetulan yang tak terduga. Secara alami, mereka akan mengingatnya. Segera, mereka berdua menerima tanggapan dari Su Yuqing, memberitahu mereka bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dan tidak perlu khawatir. Baru pada saat itulah mereka berdua puas. Di aula utama puncak roh abadi, Su Yuqing mengakhiri komunikasi telepati dengan 2 Sunshine Realm lainnya dan mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Dia memiliki pertimbangan sendiri untuk hanya melaporkan kabar baik dan bukan kabar buruk, tetapi keengganan Lu Ye untuk menemukan pendamping Dao di Immortal Spirit Peak telah mengganggu rencana awalnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia menolak hal yang begitu baik. Belum lagi kebaikan Lu Ye yang besar kepada Haitang, ada juga seorang ahli yang tidak bisa dijelaskan berdiri di belakang Lu Ye. Su Yuqing tidak ingin menyinggung perasaannya dengan gegabah. Jika bukan karena pertimbangan ini, Su Yuqing pasti sudah menggunakan beberapa cara khusus. Dia adalah seorang Sunshine Realm, jadi jika dia benar-benar menggunakan kekerasan, bagaimana mungkin seorang kultivator Constellation Realm bisa melawan? Hari-hari berlalu, dan 2 bulan berlalu dalam sekejap. Lu Ye dan Nian Yuexian telah kembali dari Res Abyss Pavilion. Keduanya bekerja sama dan langsung menyalin semua slip giok di 4 lantai Pavilion Res Abyss. Sekarang, Lu Ye sedang memeriksa slip giok yang disalin oleh Nian Yuexian, dan Nian Yuexian sedang memeriksa slip giok yang disalin olehnya. Dengan cara ini, mereka dapat mengumpulkan semua jenis informasi tentang Res Abyss Pavilion. Ketika mereka kembali ke 9 prefektur di masa depan, slip giok yang disalin ini dapat ditempatkan di aula penjaga untuk rumah 9 bintang wilayah untuk dibaca sesuka hati. Periode waktu ini sangat nyaman.
Kecuali Haitang yang datang mengunjungi mereka dari waktu ke waktu, tidak ada hal sepele lainnya. Namun, ketika tanggal pameran seni bela diri Jurang Hitam semakin dekat, jumlah kemunculan Haitang semakin berkurang. Terakhir kali dia datang adalah 10 hari yang lalu. Saat itu, dia mengatakan ingin mengasingkan diri sebentar untuk mempersiapkan pameran. Sekarang dia menghitung hari, pameran seni bela diri Jurang Hitam akan dimulai dalam beberapa hari. Setelah pameran seni bela diri Jurang Hitam, Lu Ye merasa bahwa dia dapat berbicara dengan Su Yuqing tentang kepergiannya. Jika kesimpulannya sebelumnya benar, Su Yuqing tidak punya alasan untuk memaksa dia dan Nian Yuexian untuk tetap tinggal. Meskipun tidak ada cara untuk membantu ras manusia kecil dalam masalah ini, Lu Ye tidak bisa menentang hatinya dan melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saat ini, hanya ada satu masalah baginya. Sudah lebih dari 2 bulan sejak dia datang ke markas. Gunung Fangchun telah bergerak, dan dia tidak tahu kemana perginya. Bahkan jika dia dan Nian Yuexian pergi dari sini, butuh usaha keras untuk menemukan jalan pulang. Namun, pasti ada cara ketika waktunya tiba, jadi dia hanya bisa memikirkannya ketika saatnya tiba. Saat membaca, suara Su Yuqing tiba-tiba terdengar di telinganya, "Lu Ye Boy, datanglah ke Immortal Spirit Peak." Lu Ye tertegun. Sebelumnya, dia memanggilnya keponakan, dan sekarang dia memanggilnya anak laki-laki. Tampaknya Su Yuqing masih sedikit marah karena dia tidak setuju untuk menemukan pendamping Dao di Immortal Spirit Peak. Nian Yuexian merasakan sesuatu dan melihat ke atas, ada apa? Lu Ye berkata, Su Senior ingin aku menemuinya. Nian Yuexian mengerutkan kening, dia belum menyerah. Lu Ye berkata tanpa daya, sepertinya begitu. Pameran seni bela diri sudah dekat, dan dia mungkin ingin melakukan upaya terakhir. Aku akan pergi dan berbicara dengannya secara mendetail. Nian Yuexian mengingatkannya, bersikaplah sopan dengan kata-katamu, jangan menyinggung perasaannya. Lu Ye mengangguk berulang kali, aku tahu, dan Senior Su bukanlah orang yang tidak masuk akal. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Bahkan jika itu adalah Sunshine, dia masih berpikiran sempit. Kalau tidak, dia tidak akan diam-diam marah. Dari sudut pandangnya, pihaknya kurang lebih tidak menghargai kebaikannya. Jika mereka benar-benar tidak masuk akal, mereka pasti tidak akan memiliki akhir yang baik untuk diri mereka sendiri. Namun, setelah 2 pertemuan, Lu Ye menemukan bahwa Su Yuqing memiliki sikap seorang kultivator hebat seperti Sunshine, jadi dia tidak khawatir dengan pemanggilan ini. Dia terbang dan menuju ke puncak roh abadi. Setelah beberapa saat, keduanya masih berada di aula utama, duduk berseberangan. Su Yuqing menatapnya tanpa daya, jika aku membiarkanmu memilih lagi, apakah kamu akan berubah pikiran? Lu Ye menggelengkan kepalanya dengan jujur. Mata Phoenix Su Yuqing dipenuhi amarah, ada apa dengan Haitang? Dalam hal kultivasi, dia 1 tingkat lebih tinggi darimu. Dari segi bakat, dia juga sangat bagus, dan pasti akan mencapai Jade Moon di masa depan. Apalagi murid saya ini memiliki sosok dan penampilan yang bagus, jadi mengapa Anda tidak menyukainya? Petik 2. Lu Ye berkata dengan tulus, kakak Haitang sangat baik. Bukannya aku tidak menyukainya, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kulakukan. Jika aku benar-benar melakukannya, hati nuraniku tidak akan tenang. Su Yuqing mendengus, pameran seni bela diri Jurang Hitam adalah acara terpenting di wilayah kami. Yang lainnya harus mengalah. Jika kamu tidak setuju, aku akan menggunakan kekerasan. Senior, melon yang dipetik paksa tidak akan manis. Saya tidak peduli apakah itu manis atau tidak, asalkan memuaskan dahaga saya. Lu Ye terdiam. Dia dulu berpikir bahwa Su Yuqing adalah orang yang masuk akal, tetapi sekarang tampaknya semua wanita, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka, akan mengalami saat-saat ketika mereka tidak masuk akal. Tapi senior, bahkan jika kamu benar-benar memikirkan cara untuk mengirimku ke Black Abyss, bagaimana kamu bisa menjamin bahwa aku akan melakukan yang terbaik? Wajah Su Yuqing menjadi gelap. Ini juga sakit kepala terbesarnya. Dia memang mempertimbangkan apakah akan menggunakan kekerasan, tetapi jika dia benar-benar melakukan itu, Lu Ye pasti akan menyimpan dendam padanya. Ketika saatnya tiba, akan lebih baik mengirim konstelasi lain ke Black Abyss. Paling tidak, mereka akan dapat melakukan yang terbaik. Nada suaranya sedikit melunak, apakah kamu benar-benar tidak mau? Lu Ye berkata dengan serius, bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Bagaimana jika kamu tidak perlu bertanggung jawab atas Haitang? Su Yuqing bertanya lagi, setelah pameran seni bela diri, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, dan berpura-pura bahwa Haitang tidak ada. Lu Ye menggelengkan kepalanya, itu terlalu tidak adil untuk kakak senior Haitang. Senior, tidak ada master sepertimu.
Aura seorang kultivator alam sinar matahari memenuhi udara, dan seluruh aula tampak membeku. Su Yuking menatap Lu Ye. Apakah kamu mengajariku? Lu Ye merasakan semua tulang di tubuhnya berderit dan tubuhnya tanpa sadar membungkuk. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, junior tidak akan berani, tetapi junior selalu merasa bahwa senior adalah guru yang baik, tetapi sekarang tampaknya seseorang dapat mengenal seseorang untuk waktu yang lama tanpa memahami sifat aslinya. Kurang ajar. Tubuh Lu Ye menjadi lebih pendek, dahinya hampir menyentuh tanah, tetapi dia tetap memaksa dirinya untuk tetap tegak. Wajahnya merah dan lehernya tebal. Bicaralah apa yang perlu dikatakan, dan lakukan apa yang layak. Jika ada ketidakadilan di dunia, sebagai semut, apa salahnya menjadi lancang? Tekanan stagnan dan besar perlahan menghilang, dan Lu Ye menegakkan tubuhnya lagi. Matanya merah saat dia melihat Su Yuking. Itu bukan karena emosinya, tetapi karena tekanan dari pihak lain, matanya merah. Su Yuking tidak lagi memiliki kemarahan dan keganasan seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia menatapnya dengan senyum tipis, tahukah kamu bahwa semakin kamu bertingkah seperti ini, semakin aku menyukaimu, dan semakin aku ingin kamu menikah dengan Haitang. Lu Ye tampak tak berdaya, senior, kamu tidak bisa bermain seperti ini. Su Yuking menghela nafas, pada akhirnya, Haitang tidak memiliki kekayaan. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Terima kasih atas pengertianmu, senior. Lu Ye menghela nafas panjang. Hal ini, harus dipertimbangkan, kan? Tanpa diduga, Su Yuking mengubah topik, namun, saya masih membutuhkan bantuan Anda dalam latihan air hitam. Lu Ye mengerutkan kening, senior, kamu bilang kamu tidak akan memaksaku. Kamu tidak bisa menamparkan wajahmu begitu cepat, kan? Tentu saja tidak. Su Yuking mendengus. Dia membalik tangannya, dan mutiara yang berkilau dan tembus pandang seukuran kelengkeng muncul di telapak tangannya. Lu Ye melihatnya dengan hati-hati, tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Namun, karena diambil oleh seorang kultivator Sunshine, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Dia dengan rendah hati bertanya, senior, apa ini? 1327. Di aula utama, Lu Ye dengan rendah hati meminta bimbingan. Dia agak bingung mengapa Su Yuking tiba-tiba mengeluarkan manik seperti itu. Mendengar pertanyaannya, ekspresi tidak wajar muncul di wajah Su Yuking. Kamu tidak perlu tahu apa itu. Kamu hanya perlu tahu bahwa begitu kamu menelan manik ini, kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki Black Abyss. Lu Ye terdiam. Karena senior memiliki sarana seperti itu, mengapa mengalami begitu banyak masalah sebelumnya? Dia bahkan bersikeras agar dia memilih pendamping Dao di puncak roh abadi. Meskipun dia mengatakannya di permukaan, jika Lu Ye benar-benar harus memilih, dia hanya bisa memilih Haitang. Setelah itu, dia menahannya selama 2 bulan. Jika bukan karena tanggal pameran seni bela diri jurang hitam yang semakin dekat, dia mungkin tidak akan mengeluarkan manik ini. Su Yuking tidak memandangnya. Dia hanya melihat manik-manik di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika demikian, apakah Anda bersedia membantu domain kami berpartisipasi dalam pameran seni bela diri jurang hitam? Tentu saja, tidak ada masalah. Lu Ye langsung setuju. Meskipun dia merasa bahwa setelah pameran seni bela diri jurang hitam, setelah pergi, ada kemungkinan besar dia tidak akan dihalangi, tetapi karena pameran seni bela diri jurang hitam sangat penting bagi Gunung Fangchun, dia akan membantu jika dia bisa. Tidak peduli apa, dia mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke Gunung Fangchun ini. Slip batu giok di 4 lantai Res Abyss Pavilion sangat penting bagi 9 prefektur saat ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, namun, junior punya permintaan. Berbicara, setelah pameran seni bela diri, junior harus menyusahkan senior untuk mengiring saya dan kakak senior saya kembali ke tempat di mana kakak senior terjebak di Gunung Fangchun. Dengan cara ini, dia bisa menghemat kesulitan menemukan jalan pulang dan juga menghemat banyak waktu. Tentu, Su Yuking langsung setuju. Ini tidak sulit baginya. Dia mengubah topik. Karena kamu punya permintaan, aku juga punya permintaan. Junior mendengarkan. Pertama, kamu tidak boleh menyebutkan manik ini kepada siapapun. Kedua, saya akan mengumumkan kepada dunia luar bahwa Anda telah menjadi sahabat Dao dengan Haitang. Tentu saja, ini bohong. Anda tahu, saya tahu, dan Haitang tahu. Anda dapat memberitahu kakak perempuan Anda itu setelah Anda meninggalkan Gunung Innerheart. Tetapi selama Anda berada di Gunung Innerheart, Anda tidak diizinkan untuk mengungkapkannya kepada siapapun. Lu Ye mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang dijual Su Yuking. Su Yuking tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, tetapi setelah berpikir, dia berkata, semua orang tahu bahwa jika kamu ingin memasuki Black Abyss, kamu harus memiliki aura rasku.
Jika kamu memasuki Black Abyss dan tidak memiliki rekan Dao, Anda tidak akan dapat menjelaskan hal ini kepada dunia luar. Oleh karena itu, Anda harus mengumumkan bahwa Anda dan Haitang telah menjadi rekan Dao. Lu Ye mengerti dan sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Harus dikatakan bahwa Su Yuqing telah mempertimbangkan aspek ini dengan sangat teliti. Dia berkata dengan cemas, jika itu masalahnya, itu tidak akan mempengaruhi reputasi kakak senior Haitang, kan? Mari kita bicara tentang masa depan nanti. Su Yuqing melanjutkan, ada satu hal lagi yang perlu saya jelaskan kepada Anda. Pikirkan baik-baik sebelum Anda memutuskan apakah akan pergi ke Black Abyss. Saya yakin Haitang telah memberitahu Anda bahwa tidak ada bahaya bagi hidup Anda di Black Abyss. Ya, Haitang memang menyebutkan hal ini, dan dia juga mengatakan bahwa pameran seni bela diri bukanlah pertarungan sederhana, tetapi kompetisi di bawah seperangkat aturan yang rumit. Dalam keadaan normal, memang tidak ada bahaya bagi nyawa seseorang. Lagi pula, ini adalah kompetisi internal ras kecil. Jika ada kematian, itu tidak baik untuk persatuan ras kita. Ini adalah hasil dari upaya nenek moyang kita, tetapi juga sifat khusus dari Black Abyss. Dalam keadaan normal, Lu Ye sangat sadar, adalah normal bagi seorang kultivator ras kita untuk memasuki Black Abyss, atau seseorang yang telah berkultivasi dengan seorang kultivator ras kita untuk memasuki Black Abyss. Lu Ye mengerti, jika aku memasuki Black Abyss melalui tipuan, itu adalah situasi yang tidak normal. Su Yuqing mengangguk, jadi jika kamu memasuki Black Abyss, semua orang akan abadi. Hanya kamu yang akan mati. Dipahami. Lu Ye mengerti. Su Yuqing terkejut, meski begitu, Anda bersedia berpartisipasi dalam pameran seni bela diri untuk domain kami. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Lu Ye bersedia, dia harus mempertimbangkan pro dan kontra sebelum memberikan jawaban. Lagi pula, memasuki Black Abyss dengan cara yang dia rencanakan akan menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, kemungkinan besar dia tidak akan setuju. Siapa yang mengira bahwa Lu Ye akan mengatakan bahwa dia mengerti bahkan tanpa berpikir? Apa yang salah dengan anak ini? Dia lebih suka mempertaruhkan nyawanya daripada memilih pasangan Dao di puncak roh abadi. Lu Ye berkata, bagaimana mungkin tidak ada bahaya di dunia ini? Misalnya, alam Alpha Origin penuh dengan bahaya. Dari ribuan monster yang masuk, hanya sekitar 100 yang akan keluar hidup-hidup. Bahaya dari pameran seni bela diri tidak bisa lebih besar dari itu, kan? Sejujurnya, meskipun dia telah mendengar dari Haitang bahwa tidak ada bahaya bagi hidupnya, Lu Ye tidak menganggapnya serius. Dia tidak pernah mempertimbangkan masalah ini di lubuk hatinya yang paling dalam. Baginya, jika dia benar-benar berpartisipasi, dia hanya bisa memberikan segalanya, dan tidak akan terlalu memikirkan apakah hidupnya akan dalam bahaya. Sebagai sekelompok kultivator, semakin mereka berpikir, semakin kacau hati mereka. Oleh karena itu, mereka yang berpikiran murni seringkali tidak menghadapi terlalu banyak rintangan di jalur kultivasi. Su Yuqing sedikit terkejut. Dia samar-samar mengerti sesuatu, tetapi tidak bisa memikirkan apapun untuk saat ini. Telapak tangan Lu Ye menjadi ringan, dan manik yang berkilau dan tembus cahaya itu mendarat di tangannya. Dia dengan santai mencubitnya dengan dua jari, tetapi dia tidak memperhatikan pandangan yang sedikit gugup di mata Su Yuqing, seolah-olah manik itu adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Lu Ye sudah memasukkan manik-manik itu ke mulutnya seperti sedang makan permen, dan menelannya utuh. Ekspresi Su Yuqing tiba-tiba menjadi tidak wajar. Lu Ye tidak tahu manik apa itu, dan dia tidak bisa menjelaskannya secara detail. Dia hanya bisa berkata, manik ini sangat penting bagiku, tetapi bukan untukmu. Setelah pameran seni bela diri, ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku. Ya, jawab Lu Ye. Dia sudah menelannya ke dalam perutnya. Jika dia meludahkannya dan mengembalikannya padanya, bukankah dia tidak menyukainya? Tapi Su Yuqing telah mengatakan sejak awal bahwa benda ini harus ditelan. Tetapi bagi seorang kultivator Sunshine Realm untuk mengatakan ini, manik ini jelas sangat penting, atau dia tidak akan memintanya kembali. Masih ada 5 hari sampai pameran seni bela diri. Ini adalah berbagai aturan pameran seni bela diri. Baca dengan cermat dan biasakan diri Anda dengannya. Mengatakan demikian, Su Yuqing menyerahkan slip giok kepada Lu Ye. Lu Ye menerimanya, tetapi tidak segera memeriksanya. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu junior ini akan pergi. Tidak perlu kembali ke lembah naga tersembunyi. Karena saya ingin mengumumkan kepada publik bahwa Anda dan Haitang telah menjadi sahabat Dao, tidak pantas bagi Anda untuk kembali ke lembah naga tersembunyi. Tetaplah di sini untuk saat ini. Ini jelas untuk memberikan kesan yang salah kepada orang luar.
Lu Ye mengerti dan tidak menolak, mematuhi pengaturan Su Yuqing. Kemudian, di bawah bimbingan Su Yuqing, Lu Ye datang ke sebuah ruang rahasia dan mendudukkannya. Sebelum pergi, Su Yuqing mengingatkannya, manik yang kamu telan mengharuskanmu untuk memperbaikinya sepenuhnya selama 5 hari. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kualifikasi untuk memasuki Black Abyss. Junior ini mengerti, jawab Lu Ye dengan serius. Su Yuqing pergi, dan Lu Ye mengaktifkan pembatasan ruang rahasia. Dia duduk bersila di tanah, mencoba menghaluskan manik yang dia telan sambil membenamkan dirinya dalam mempelajari isi slip giok. Setengah hari kemudian, Lu Ye sudah menghafal berbagai aturan pameran seni bela diri jurang hitam. Meskipun Haitang mengatakan bahwa pameran seni bela diri adalah kompetisi di bawah aturan khusus dan kompleks, tidak peduli seberapa rumit aturan ini, bagi seorang kultivator konstelasi bintang seperti dia dapat mengingatnya setelah membacanya sekali. Itu memang tidak sederhana, karena pameran seni bela diri semacam ini berbeda dari yang dibayangkan Lu Ye. Itu lebih fokus pada kerja tim. Tentu saja, kekuatan individu juga sangat penting. Tak heran pameran seni bela diri membutuhkan 9 orang untuk berpartisipasi. Kompetisi semacam ini benar-benar tidak bisa dimainkan dengan sedikit orang. Semakin dia memahami berbagai aturan, semakin Lu Ye menantikan pameran seni bela diri ini. Hal yang sangat menarik, jika bukan karena kebetulan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Tapi sekarang, tampaknya domain utama berada pada posisi yang kurang menguntungkan, karena di antara kandidat yang dikonfirmasi, hanya Haitang yang berada di tahap konstelasi bintang tengah. Yang lainnya semuanya berada di tahap awal konstelasi bintang. Ini juga karena Haitang muncul di generasi ini. Di masa lalu, peserta domain utama semuanya berada di tahap awal konstelasi bintang. Karena hanya ada begitu banyak kultivator konstelasi bintang yang lahir setiap 50 tahun, tidak ada pilihan tambahan. Di sisi lain, 2 ras dwarf lainnya, karena fondasi domain lebih kuat, ada lebih banyak kultivator konstelasi bintang yang lahir. Mungkin ada beberapa di tahap konstelasi bintang awal, tetapi selalu ada kultivator konstelasi bintang tengah, dan kadang-kadang kultivator konstelasi bintang akhir. 3 pameran seni bela diri pada dasarnya adalah kompetisi antara selatan dan barat, dan timur akan menemani putra mahkota. Tidak heran jika Trigrid Sunshine dari domain utama tidak ragu untuk bertindak dan ingin Lu Ye berpartisipasi. Bagi mereka, selama ada kesempatan untuk mengubah situasi domain utama di pameran seni bela diri, mereka akan mencoba yang terbaik. Setelah tes sebelumnya oleh kultivator gemuk, 3 sinar matahari besar telah memastikan bahwa meskipun Lu Ye hanya berada di tahap konstelasi bintang awal, dia pasti memiliki kekuatan tahap konstelasi bintang tengah. Ini adalah bantuan yang sangat langka untuk domain utama. Adapun kekurangan tenaga kerja, itu harus menjadi alasan. Setelah membiasakan diri dengan berbagai aturan, Lu Ye menyimpulkan berbagai situasi yang dapat terjadi selama pameran seni bela diri dan penanggulangannya. Jika dia tidak setuju, biarlah. Tapi karena dia setuju, dia tentu saja tidak akan menahan diri. Selain itu, dia juga sangat tertarik dengan masalah ini. Tiba-tiba, terdengar suara dari jimat suara yang dia simpan di dekatnya. Lu Ye memeriksanya dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Nian Yuexian. Melihat bahwa dia sudah lama tidak kembali, Nian Yuexian sedikit khawatir. Dia tidak yakin apakah sesuatu telah terjadi padanya. Lu Ye buru-buru menjawab, memberitahunya bahwa dia akan berpartisipasi dalam pameran seni bela diri di Jurang Hitam. Dia juga mengatakan bahwa cerita di dalamnya rumit, dan dia akan menjelaskannya kepadanya ketika dia meninggalkan Gunung Fangchun. Setengah hari kemudian, di puncak roh abadi, sebuah berita menyebar. Lu Ye dari Nine Heaven Realm dan Haitang dari Immortal Spirit Peak telah mengikat ikatan. Ketika dia mendengar berita ini, Nian Yuexian terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Lu Ye akan menyetujui hal seperti itu. Tapi sekarang berita seperti itu telah menyebar dari Immortal Spirit Peak, itu agak menggugah pikiran. Namun, Lu Ye telah mengatakan bahwa situasinya sedikit rumit. Nian Yuexian kemudian menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak seperti yang terlihat. Dia tidak mengirim pesan lagi untuk bertanya. Karena Lu Ye telah mengatakan bahwa dia akan menjelaskannya kepadanya ketika dia meninggalkan Gunung Fangchun, tidak perlu bertanya apapun saat ini. 1328. Di sisi lain, setelah Chen Xuanhai dan Wu Qimo mengetahui hal ini, batu yang tergantung di hati mereka akhirnya jatuh ke tanah. Mereka berdua mengirim pesan ke Su Yuqing, memujinya karena bertindak dengan tepat. Su Yuqing menjawab dengan beberapa kata sederhana, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah. Kedua hal lama ini hanya tahu bahwa dia telah bertindak dengan tepat, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak yang telah dia korbankan.
Manik itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja kepada orang lain. Jika bukan karena keras kepala Lu Ye, dia tidak akan menggunakan metode seperti itu. Dia hanya bisa berharap semuanya akan berjalan lancar. Di ruang rahasia, Lu Ye mengakhiri komunikasi dengan Nian Yuexian dan fokus pada manik yang telah dia telan. Hal ini pasti sangat penting bagi Su Yuqing. Kalau tidak, seorang kultivator Sunshine seperti dia tidak akan memintanya. Namun, Lu Ye sedikit penasaran mengapa benda ini memungkinkannya memasuki Black Abyss. The Black Abyss adalah tempat yang sangat istimewa. Hanya kultivator ras manusia kecil atau mereka yang memiliki aura ras manusia kecil yang bisa masuk. Lu Ye adalah manusia, dan dia tidak berkultivasi dengan ras manusia kecil manapun. Dengan kata lain, menyempurnakan manik ini akan membuatnya memiliki aura ras manusia kecil. Setelah memeriksanya dengan cermat, Lu Ye dengan tajam merasakan jejak aura Su Yuqing dari manik itu. Awalnya, ini bukanlah sesuatu yang perlu diperhatikan. Lagi pula, manik itu diberikan kepadanya oleh Su Yuqing, jadi secara alami akan terkontaminasi dengan auranya. Tapi semakin dia memeriksanya, semakin Lu Ye merasa ada yang tidak beres. Aura ini tidak hanya terkontaminasi, tetapi lebih seperti kondensasi aura Su Yuqing sendiri. Seolah-olah seluruh manik dipadatkan dari auranya melalui suatu metode yang tidak dipahami Lu Ye. Lu Ye tiba-tiba mengerti. Tidak heran menyempurnakan manik ini memungkinkannya memasuki Black Abyss. Menyempurnakan manik ini setara dengan mengintegrasikan aura Su Yuqing ke dalam tubuhnya. Meski bukan kultivasi bersama, dia masih bisa memenuhi persyaratan untuk memasuki Black Abyss. Aura ini tidak berbahaya baginya, jadi tidak ada reaksi abnormal dari pohon bakat. Ini adalah jalan pintas. Pantas saja tubuh abadi di Black Abyss tidak berpengaruh padanya. Aura di dalam manik itu sangat kental. Bahkan setelah dimurnikan selama setengah hari, Lu Ye membuat sedikit kemajuan. Dia tidak bisa tidak khawatir jika dia terus menyempurnakan seperti ini, ketika waktunya habis, apakah dia akan memenuhi syarat untuk memasuki Black Abyss. Su Yuqing telah mendesaknya untuk menyempurnakan manik itu dengan sekuat tenaga karena dia khawatir dengan masalah ini. Jika ini terus berlanjut, dia tidak bisa masuk ke Black Abyss, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia harus mempercepat proses pemurnian. Setelah mengambil keputusan, Lu Ye segera mendesak kekuatan pohon bakatnya. Dalam sekejap, akar tak kasat mata menjulur dan menembus manik dari segala arah. Dalam sekejap, Lu Ye merasa bahwa efisiensi pemurnian telah meningkat tajam. Merasakan perubahannya, Lu Ye mengangguk puas. Sekarang, dia pasti bisa memasuki Black Abyss dalam beberapa hari. Yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah apa yang harus dilakukan setelah memasuki Black Abyss. Hampir pada saat yang sama Lu Ye mengaktifkan kekuatan pohon bakat, Su Yuqing, yang sedang bermeditasi, tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang, perasaan ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia merasa terlalu gugup karena manik-manik itu. Tapi sekarang manik itu sudah diberikan kepada Lu Ye, tidak mungkin untuk memintanya kembali. Selama anak itu tidak menemukan rahasia di dalam manik itu, semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak tahu itu. Justru karena dia telah menginstruksikan Lu Ye untuk menyempurnakannya bersama-sama, masalah penyempurnaan sepenuhnya tergantung pada Lu Ye. Dia punya pertimbangan sendiri. Karena Lu Ye baru berada di tahap awal alam konstelasi, jika dia tidak menyempurnakannya sepenuhnya, efisiensinya akan terbatas dan dia mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memasuki air hitam. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lu Ye memiliki benda suci seperti pohon bakat? Dia telah meminta Lu Ye untuk menyempurnakannya dengan sekuat tenaga, dan Lu Ye telah melakukannya. Sekarang, efisiensi penyempurnaan telah jauh melebihi ekspektasi Su Yuqing, dan pada akhirnya akan menimbulkan beberapa konsekuensi yang tidak terduga. Di dalam ruang rahasia, ekspresi Lu Ye santai, bahkan dengan santai membolak-balik jade slip yang dia salin dari Res Abyss Pavilion. Namun, suasana santai ini rusak 2 hari kemudian. Tiba-tiba, suara retak sedikit datang dari perutnya. Meski sangat lembut, Lu Ye masih bisa mendengarnya dengan jelas. Sedikit terkejut, dia langsung bereaksi dan dengan cepat membenamkan dirinya dalam mengamati. Jika dia tidak melihat, dia tidak akan tahu, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Karena mutiara yang diberikan Su Yuqing padanya memiliki retakan kecil di atasnya. Lu Ye terkejut. Meskipun dia tidak pernah jelas tentang manik ini, dia masih memiliki beberapa dugaan tentang nilainya, lagi pula, itu adalah sesuatu yang harus dia kembalikan. Tapi sekarang, benda ini benar-benar retak. Apa yang harus dia lakukan?
Lu Ye bingung sesaat. Dia tidak melakukan apapun pada manik ini dan hanya mengikuti instruksi Su Yuking untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Jadi mengapa perubahan seperti itu terjadi? Apakah itu kecelakaan, atau seharusnya seperti ini? Setelah merenung sejenak, Lu Ye merasa bahwa ini kemungkinan besar adalah sebuah kecelakaan. Jika memang seharusnya seperti ini, Su Yuking tidak punya alasan untuk tidak mengingatkannya. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, itu berarti benda ini seharusnya tidak retak. Tetapi pada saat ini, itu memang retak. Bukankah hal ini terlalu tidak terkendali? Lu Ye buru-buru menahan kekuatan pohon bakat. Tapi itu tetap tidak berguna. Dengan sedikit suara retakan, dalam sekejap mata, permukaan manik-manik itu tertutup retakan seperti jaring laba-laba. Sinar cahaya 5 warna yang redup dipancarkan dari retakan. Situasinya buruk. Kulit Lu Ye berubah dan dia segera bangun, bersiap untuk bertanya pada Su Yuking tentang situasinya. Dialah yang memberinya manik ini, jadi dia harus tahu apa yang sedang terjadi. Namun, perubahan manik itu terlalu cepat. Setelah retakan itu muncul, mereka dengan cepat terbelah dan jatuh ke segala arah, seperti kelopak yang mekar, berubah menjadi bunga. Cahaya warna-warni bermekaran, dan di benang sari bunga, ada sesosok tubuh yang duduk tegak. Lu Ye melihat ke dalam dan tercengang sejenak karena sosok yang duduk di singgasana teratai adalah Su Yuking, tetapi Su Yuking yang telah menyusut berkali-kali. Yang terpenting, Su Yuking ini benar-benar telanjang. Sekilas Lu Ye tahu bahwa ini bukan tubuh asli Su Yuking, melainkan doppelganger, tapi agak berbeda dari doppelganger yang dia pahami. Memikirkan manik sebelumnya, dia samar-samar menyimpulkan bahwa manik itu seharusnya merupakan kondensasi dari teknik rahasia yang dikembangkan oleh Su Yuking. Tetapi dalam situasi ini, dia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Lu Ye tidak bisa membantu tetapi berhenti di jalurnya, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Saat dia ragu-ragu, Su Yuking, yang berada di benang sari, tiba-tiba menghilang seperti kepingan salju di bawah terik matahari, berubah menjadi tetesan spirit ki yang meluap ke segala arah. Kulit Lu Ye tiba-tiba berubah, merasa seolah-olah gunung berapi yang meletus tiba-tiba muncul di perutnya. Dampak energi yang keras dan kuat menyebabkan dia mengerang dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Dia buru-buru duduk bersila dan dengan gila mendesak kekuatan pohon bakat untuk memurnikan energi yang mengamuk di tubuhnya. Hampir pada saat yang sama manik-manik itu hancur, Su Yuking, yang telah menyusut berkali-kali, tercetak ke dalam penglihatan Lu Ye, tubuh asli Su Yuking merasakannya. Meskipun sisi kanan penghalang diisolasi, mereka masih tidak berjauhan. Jika manik itu tidak pecah, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang manik itu telah hancur, dia berdiri. Kulitnya berubah drastis, tidak dapat memahami bagaimana ini bisa terjadi. Dalam perkiraannya, bahkan jika Lu Ye, seorang kultivator alam konstelasi awal, mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya, dia tidak akan dapat memecahkan kulit terluar dari manik, apalagi melihat rahasia di dalamnya. Jadi baginya, sebenarnya tidak ada risiko mengeluarkan manik itu. Tapi dia sedikit banyak ragu-ragu. Lu Ye tidak tahu rahasia di dalam manik itu, tapi dia jelas tentang itu. Tapi demi demonstrasi seni bela diri, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Tapi cacat tiba-tiba muncul dalam rencananya yang sangat mudah. Sosoknya berkedip, dan dia dengan cepat tiba di depan ruang rahasia tempat Lu Ye mengasingkan diri. Dia awalnya ingin menerobos batasan dan menerobos masuk, tapi setidaknya dia mempertahankan sedikit rasionalitas. Dia tahu bahwa begitu dia bergerak, itu pasti akan membuat murid-murid sektenya khawatir. Pada saat itu, para kultivator puncak roh abadi akan berkumpul, dan situasinya akan menjadi tidak terkendali. Dia melambaikan tangannya, dan jimat roh terbang keluar. Itu langsung berubah menjadi penghalang yang menyelimuti sekeliling, mengisolasi bagian dalam dari dunia luar. Baru kemudian dia menyerang dengan telapak tangannya. Pintu ke ruang rahasia rusak, dan batasannya runtuh. Dia melintas di dalam, dan segera melihat bahwa tubuh Lu Ye seperti udang, memerah, ki dan darah mereka melonjak. Sedikit harapan terakhir di hatinya hancur. Hal-hal benar-benar berkembang ke arah yang paling tidak diharapkannya. Keadaan Lu Ye saat ini jelas disebabkan oleh dampak dari terlalu banyak energi sekaligus. Ada terlalu banyak energi di tubuhnya yang tidak bisa dihilangkan. Dia duduk di sana, berdarah dari 7 lubangnya, dan bahkan mulut dan hidungnya mekar dengan cahaya spiritual. Su Yuking sangat marah hingga dia gemetar. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menamparkan Lu Ye sampai mati. Orang harus tahu bahwa energi yang disegel di dalam mutiara adalah 30% dari kultivasinya. Bagaimana seorang kultivator alam konstelasi awal dapat menahan energi yang begitu keras dan sangat besar?
Jika dia kehilangan energi 30% ini, kekuatannya pasti akan anjlok. Pada saat itu, akan dipertanyakan apakah dia bahkan dapat mempertahankan kultivasi alam sinar matahari. Pada titik ini, dia bahkan tidak berminat untuk peduli jika Lu Ye melihat rahasia di dalam mutiara. Dibandingkan dengan 30% dari kultivasinya, yang lainnya tidak penting. Untuk sesaat, dia berdiri di tempat, menatap Lu Ye. Ekspresinya terus berubah. Saat Su Yuqing menerobos masuk, Lu Ye merasakannya. Namun, dia tidak bisa bergerak atau berbicara. Dia hanya bisa mengaktifkan kekuatan pohon bakatnya. Meski begitu, itu masih di luar kemampuannya. Energi yang terkandung di dalam mutiara terlalu besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia sempurnakan pada tingkat kultivasinya saat ini. Jika tubuhnya dibandingkan dengan kolam kecil, maka energi yang meledak di tubuhnya adalah danau yang sangat besar. Kuncinya adalah energi spiritual sangat kental. Itu berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari energi spiritualnya sendiri. Bahkan jika dia mengaktifkan pohon bakatnya untuk melahap dan memurnikan energi spiritual, itu akan seperti melemparkan secangkir air ke gerobak kayu bakar yang terbakar. Lu Ye juga merasakan niat membunuh yang sangat jelas, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam hatinya. Apa yang sedang dilakukan Su Yuqing? Mengapa dia tidak memberitahu saya bahwa ada bahaya di dalam mutiara? Untuk berpikir bahwa saya takut melewatkan pameran seni bela diri jurang hitam dan mendengarkan instruksi Su Yuqing untuk menyempurnakan mutiara dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, saya membuat kesalahan seperti itu. 1329. Pada saat ini, Lu Ye merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dia akan meledak. Ini bukanlah ilusi, tetapi sesuatu yang bisa terjadi kapan saja. Dia ditakdirkan untuk tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Su Yuqing, berharap dia bisa dengan cepat memikirkan cara untuk menyelesaikan krisis ini. Jika dia mati di sini seperti ini, itu akan terlalu tidak adil. Seperti yang diharapkan, bahaya ada di mana-mana, dan dia tidak bisa lengah. Di depan Lu Ye, ekspresi Su Yuqing berubah. Terkadang diisi dengan niat membunuh, dan terkadang diisi dengan ketidakberdayaan. Dia tahu bahwa dia harus membuat pilihan. Haruskah dia melepaskan 30% dari kultivasinya dan membiarkan Lu Ye mati, atau haruskah dia membantunya menyelesaikan krisis ini dan mengambil kembali kultivasinya sendiri? Bagaimana pikiran seorang kultivator Sunshine bisa berubah begitu cepat? Hanya dalam 3 napas, dia sudah menimbang pro dan kontra. Dia memandang Lu Ye dengan kesedihan dan kemarahan, menggertakkan giginya. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat tangannya dan menempelkannya ke dada Lu Ye. Pukulan telapak tangan ini sepertinya dipenuhi dengan amarah, tapi itu sangat lembut. Dengan satu serangan telapak tangan, pakaian Lu Ye robek. Untungnya, dia tidak memiliki kebiasaan memakai pakaian berharga dan hanya mengenakan pakaian biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyimpan pakaian berharganya. Pada saat berikutnya, Lu Ye mendengar suara sesuatu bergerak di dalam tungku, dan kemudian dia dibaringkan. Setelah beberapa saat, disertai dengan erangan, energi yang memenuhi tubuhnya dan membuatnya merasa seperti akan meledak dilepaskan di bawah bimbingan kekuatan misterius. 2 hari kemudian, Lu Ye duduk sendirian. Ruang tertutup diisi dengan aura yang tak terlukiskan. Dia mengerutkan kening, merasa sangat pahit dan kesal. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana hal-hal berkembang menjadi keadaan seperti itu. Sebelumnya, ketika dia disiksa oleh ledakan energi yang tiba-tiba di tubuhnya, dia menaruh harapannya pada Su Yuqing untuk memikirkan cara menyelesaikan krisis ini. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Su Yuqing akan menggunakan metode seperti itu untuk menyelesaikannya. Selama 2 hari penuh, dia benar-benar berjalan melewati gerbang neraka, dan jantungnya berdebar ketakutan. Awalnya, dia tidak tahu mengapa Su Yuqing melakukan ini, tetapi lambat laun, dia menyadarinya karena di bawah bimbingan Su Yuqing, energi di tubuhnya mudah dilepaskan. Energi itu jelas menyatu dengan energi di tubuh Su Yuqing. Dengan kata lain, energi yang tersegel dalam manik itu awalnya milik Su Yuqing, dan dapat dianggap sebagai bagian dari kultivasinya. Itu sebabnya wanita itu bisa menggunakan metode aneh untuk mengambilnya kembali. Manik itu, seperti yang dia duga, adalah kondensasi dari teknik rahasia yang dikembangkan Su Yuqing. Dengan memurnikan manik itu, dia akan dapat memiliki jejak aura Su Yuqing, memungkinkannya memasuki Black Abyss dan berpartisipasi dalam pertempuran. Su Yuqing merasakan sesuatu dan maju untuk menyelidiki. Dia menggunakan metode memindahkan energi paling langsung tanpa dasar apapun. Sambil menyelamatkan Lu Ye, dia juga mengambil sebagian energinya di dalam tubuh Lu Ye.
Lu Ye tidak terlalu yakin tentang situasi spesifiknya, tapi kurang lebih seperti ini. Su Yuqing selalu ingin Lu Ye memilih Haitang sebagai pendamping daunnya, tetapi Lu Ye tidak setuju karena dia tidak ingin mengecewakannya. Pada akhirnya, sisi muridnya tidak membuahkan hasil, tetapi tuannya mengalahkannya. Sayangnya, kabar dia dan Haitang menjadi sahabat Dao sudah menyebar. Lu Ye sakit kepala. Dia ingat bahwa ketika Su Yuqing pergi, dia menatapnya dengan kebencian dan kesal. Sebenarnya, ini hanya kecelakaan yang indah. Tentu saja, ini dari sudut pandang Lu Ye. Dari sudut pandang Su Yuqing, tidak demikian. Meskipun Lu Ye tidak dapat bergerak atau berbicara pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan niat membunuh Su Yuqing dan mendengarnya berkata bahwa dia ingin membunuhnya. Jadi untuk amannya, dia tidak ingin wanita ini menjadi marah karena penghinaan dan benar-benar membunuhnya setelah kejadian tersebut. Sehari yang lalu, ketika Su Yuqing mengambil kembali semua kultivasinya dan hendak pergi, Lu Ye sangat marah sehingga dia memaksanya untuk tinggal. Sampai hari ini, selama 2 hari, tidak ada komunikasi verbal di antara mereka. Alasan utamanya adalah karena mereka tidak akrab satu sama lain dan tidak tahu harus berkomunikasi apa satu sama lain. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya marah. Dia berada di bawah atap, tetapi kultivasinya tidak sebaik miliknya. Jika Su Yuqing masih ingin membunuhnya, Lu Ye pasti tidak akan bisa melawan. Paling-paling, dia hanya harus bertarung dengannya. Sejak dia mulai berkultivasi, Lu Ye pada dasarnya tidak merasa kesal atau menyesali apa yang telah terjadi. Karena itu tidak berguna. Orang selalu bergerak maju. Masa lalu adalah masa lalu. Lu Ye mendengar suara dari giok komunikasi. Dia memfokuskan pikirannya untuk memeriksa dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Haitang. Dia berkata bahwa sudah waktunya baginya untuk keluar dari pengasingan dan berkumpul. Keduanya akan bertemu guru bersama. Dari arti kata-kata Haitang, dia sudah tahu tentang keikutsertaannya dalam pameran seni bela diri Jurang Hitam, tetapi sepertinya tidak tahu bahwa dia sedang mengasingkan diri di puncak roh abadi. Su Yuqing mungkin memerintahkannya untuk menyampaikan pesan itu. Lu Ye menjawab dan berjalan keluar dari ruang rahasia, langsung menuju aula utama. Haitang sedang menunggu di sana. Melihat Lu Ye datang begitu cepat, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan dengan senang hati menyambutnya. Kakak Lu, apakah kamu setuju? Lu Ye berkata, Su Senior mengundangku beberapa kali, jadi aku tidak bisa menolak. Sebelumnya, ketika dia memanggil Su Yuqing, Senior, wajar saja. Kultivasinya ada di sana untuk dilihat semua orang. Tapi sekarang dia memanggilnya, Senior, Lu Ye mau tidak mau memikirkan beberapa gambar, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Mengumpulkan pikirannya, dia mengubah topik pembicaraan. Tapi kakak senior Haitang, rumor di puncak roh abadi adalah. Haitang memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, yang saya tahu adalah bahwa Anda dan saya telah menjadi sahabat Dao. Guru telah memberitahu saya ini hanya caranya untuk menutupinya. Untuk domain kami, Anda masih orang luar, jika dia tidak menyebarkan berita seperti ini, tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana kamu bisa memasuki Black Abyss. Lu Ye bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja, lalu apakah tuanmu memberitahumu mengapa aku bisa memasuki jurang hitam? Haitang berkata, guru berkata bahwa dia memiliki teknik rahasia yang dapat membantu Anda, tetapi saya tidak tahu persis apa itu. Namun, guru sangat banyak akal. Jika dia mengatakan dia bisa melakukannya, maka dia pasti bisa melakukannya. Dia melihat sekeliling dan berbisik, guru berkata bahwa ini adalah rahasia dan tidak dapat diberitahukan kepada siapapun, termasuk 2 paman bela diri dari puncak roh abadi. Aku tidak akan mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya. Lu Ye mengangguk berulang kali. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Tetapi dia juga tahu bahwa pengaturan asli Su Yuqing sama sekali berbeda dari perkembangan selanjutnya dari masalah tersebut. Apa yang diketahui Haitang sekarang hanyalah rencana asli Su Yuqing. Saat mereka berdua berbicara, seseorang berjalan keluar dari aula. Dia mengenakan jubah istana seputih salju, bersih dan agak longgar, menyembunyikan keagungannya. Rambutnya yang awalnya berantakan juga disisir rapi. Lu Ye mendongak dan melihat bahwa ekspresi Su Yuqing sama seperti biasanya, tanpa perbedaan sedikit pun. Untuk sesaat, dia linglung. Sulit untuk menghubungkan wanita di depannya dengan sosok di ruang rahasia. Master, Haitang buru-buru membungkuk. Lu Ye kembali sadar dan membungkuk juga. Satu kalimat keluar dari mulutnya, Senior. Su Yuqing bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, karena Anda dan Haitang telah menjadi rekan Dao, tidak perlu memperlakukan saya sebagai orang luar.
Saya adalah guru Haitang, dan juga guru puncak roh abadi. Di masa depan, Anda dapat dianggap sebagai setengah orang dari puncak roh abadi. Ikuti saja yang lain dan panggil aku Master Puncak. Lu Ye dengan patuh memanggilnya Master Puncak. Dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang sedikit tidak nyaman dipanggil senior. Su Yuking juga sama. Pada akhirnya, dia adalah seorang wanita. Bahkan jika kultivasinya setinggi Sunshine, ada beberapa hal yang tidak dapat dilampaui. Ayo pergi. Black Abyss akan segera dibuka. Jika kita terlambat, kita akan melewatkan waktu, kata Su Yuking. Dengan lambaian tangannya, kekuatan yang kuat dan lembut melilit Lu Ye dan Haitang dan terbang. Black Abyss terletak di pusat domain utama. Menurut legenda, ini adalah lokasi di mana dua divisi lain dari Gunung Fangchun dipisahkan. Oleh karena itu, tempat ini sangat istimewa. Itu juga merupakan pusat di mana tiga divisi Gunung Fangchun berkomunikasi satu sama lain. Namun, tempat ini biasanya tidak terlihat. Itu hanya digunakan dalam gelap. Itu hanya akan muncul dengan sendirinya setiap 50 tahun sekali, dan waktunya tidak lama. Itu hanya setengah bulan. Pameran seni bela diri Black Abyss diadakan selama setengah bulan ini. Setelah setengah bulan, Black Abyss akan menghilang lagi. Saat itu, pembagian sumber daya masing-masing divisi akan bergantung pada hasil pameran seni bela diri Jurang Hitam. Ketiga divisi harus mematuhi pameran seni bela diri Jurang Hitam. Lu Ye sedang mengingat aturan pameran seni bela diri ketika Su Yuking memanggil ke sini. Di sini, Lu Ye segera kembali sadar. Apakah Anda memiliki kepercayaan pada pameran seni bela diri ini? Pameran seni bela diri belum dimulai. Lu Ye bahkan tidak tahu siapa yang akan dia hadapi, jadi bagaimana dia berani membuat jaminan? Jika 9 lawan semuanya berada Constellation Realm tahap akhir, maka tidak akan ada harapan. Mengapa Anda tidak menanyakan ini di ruang rahasia? Mengapa Anda harus bertanya sekarang? Lu Ye mengutuk dalam hatinya, tetapi hanya bisa berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Su Yuking berkata, karena kamu laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Sebelum melakukan apapun, kamu harus menetapkan tujuan. Tanpa tujuan, bagaimana kamu bisa bekerja keras? Apa tujuanmu? Saat dia mengatakan itu, dia menatap Lu Ye dengan santai. Tatapan itu bermakna. Mata Lu Ye berkedut. Dia tahu bahwa wanita ini masih kesal dengan apa yang terjadi sebelumnya. Jika dia tidak menjawab pertanyaannya dengan benar, akan sulit baginya untuk lulus. Dia merenung sejenak, lalu bertanya, dari dua tempat lainnya, bagaimana peluang untuk pameran seni bela diri ini? Su Yuking berkata, tidak ada harapan. Saya hanya berharap itu tidak terlalu memalukan. Harapannya sangat rendah. Lu Ye langsung memberanikan diri. Karena kita bertiga bertarung, maka ayo ambil tempat kedua. Dia tidak berani mengatakan dia akan mengambil tempat pertama. Ada terlalu sedikit informasi tentang musuh. Lu Ye tidak pernah berani meremehkan orang lain. Apalagi, pameran seni bela diri ini bukan sekadar pertarungan sederhana. Tidaklah cukup hanya memiliki kekuatan individu yang cukup, tetapi juga membutuhkan tingkat kerja sama tim tertentu. Su Yuking mengangguk puas. Jika kamu bisa menempati posisi kedua marsial pamanmu pasti akan sangat senang. 1330. Mengubah topik, Su Yuking berkata, jika kita bisa mendapatkan tempat pertama, maka permintaanmu akan terpenuhi. Lu Ye mengerutkan kening, mendengar arti di balik kata-katanya, bagaimana jika saya tidak bisa mendapatkan tempat kedua? Su Yuking berkata dengan santai, maka kamu dan kakak seniormu akan tinggal di markas selama 100 tahun. Ini berbeda dari apa yang telah mereka sepakati. Awalnya, mereka hanya membutuhkan Lu Ye untuk berpartisipasi dalam pameran seni bela diri Jurang Hitam, dan tidak ada syarat tambahan lainnya. Tapi sekarang Su Yuking berkata demikian, jelas dia tidak senang. Ini seperti membalas dendam atas dendam pribadi. Haitang samar-samar merasa ada yang tidak beres dan ingin memohon untuk Lu Ye, tetapi saat dia membuka mulutnya, Su Yuking berteriak padanya, diam. Haitang cepat tutup mulut, merasa aneh. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dia merasa tuannya aneh hari ini, terutama sikapnya terhadap kakak Lu, yang sepertinya berbeda dari sebelumnya. Bahkan cara dia memanggilnya berbeda. Setelah setengah cangkir teh, Black Abyss sudah terlihat. Melihat ke bawah dari langit, yang disebut Black Abyss adalah jurang maut. Tidak terlalu luas, hanya sekitar 1000 mil, tetapi bagian dalamnya dipenuhi kabut yang bergulung-gulung, yang tidak terlihat oleh kasat mata. Bahkan jika sens ilahi seseorang menyelidiki ke dalam, itu akan sangat terhalang, dan tidak mungkin untuk membongkar detail bagian dalamnya. Di samping Black Abyss, lebih dari selusin sosok berdiri, dipimpin oleh 2 orang,
satu dengan aura abadi dan yang lainnya dengan penampilan tampan. Mereka adalah dua orang kultivator Sunshine Realm lainnya dari dunia ini, Chen Xuanhai dan Wu Qimo. Ini adalah pertama kalinya Lu Ye melihat kedua orang ini, jadi dia tidak bisa tidak melihat kedua kali dan segera mengenali lelaki tua itu sebagai Chen Xuanhai dan pemuda lainnya sebagai Wu Qimo. Rekan Taoisu, kamu akhirnya di sini. Jika kamu terlambat, kamu akan melewatkannya, kata Wu Qimo, dengan sedikit kesalahan dalam kata-katanya. Awalnya, menurut pengaturan sebelumnya, Su Yuqing seharusnya membawa Lu Ye dan Haitang ke sini lebih awal. Bagaimanapun, keduanya adalah kekuatan utama dari pameran seni bela diri ini, dan mereka masih memiliki beberapa hal untuk diceritakan dan membiasakan diri dengan konstelasi lain, sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk bekerja sama nanti. Tapi mereka tidak tahu mengapa Su Yuqing sangat lamban. Setelah berbicara, Wu Qimo tiba-tiba membeku, menatap Su Yuqing dengan serius, lalu menatap Lu Ye, mengerutkan kening. Dia bukan satu-satunya yang memperhatikan anomali itu. Chen Xuanhai juga menyadarinya. Ada banyak hal yang sangat tersembunyi dan tidak diketahui orang luar. Tetapi bagi seorang kultivator alam Sunshine yang telah hidup bersama selama bertahun-tahun, dia masih bisa menyimpulkan beberapa hal yang mengejutkan dari petunjuk tersebut. Terutama ketika beberapa hal baru saja terjadi. Mereka berdua tidak bisa mempercayai mata mereka sejenak. Ekspresi Su Yuqing menjadi tidak wajar saat dia memimpin Lu Ye dan Haitang turun dan segera berkata, waktu sangat penting. Kamu harus memasuki Black Abyss sekarang. Pameran seni bela diri terkait dengan fondasi domain kita selama 50 tahun ke depan dan sangat penting. Anda harus melakukan yang terbaik. Tidak peduli betapa sulitnya situasinya, Anda tidak boleh mudah menyerah. Ya. Semua konstelasi yang berpartisipasi dalam latihan seni bela diri menanggapi secara serempak. Kemudian, di bawah pimpinan Haitang, mereka semua mendarat di Black Abyss. Dalam latihan bela diri ini, kultivasi Haitang adalah yang tertinggi. Dia berada di alam konstelasi tahap tengah. Yang lainnya semuanya berada di alam konstelasi tahap awal. Di permukaan, dia secara alami memimpin grup. Di samping Black Abyss, konstelasi menghilang. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan ketiga kultivator Sunshine diam. Suasana anehnya sepi. Meskipun kultivasi Wu Qimo tinggi, dia memiliki kepribadian yang hidup. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan kata-katanya. Setelah beberapa saat, dia berkata kultivasi Lu Ye itu, tampaknya telah meningkat pesat. Manik yang diberikan Su Yuqing kepada Lu Ye telah meledak di tubuhnya. Meskipun Su Yuqing telah menggunakan metode menawan untuk mengambil lebih dari 90% dari manik itu, Lu Ye masih memurnikan dan menyerap sebagian dari manik itu. Jika itu murni kekuatan spiritual, peningkatan Lu Ye tidak akan begitu jelas. Namun, bagi seorang kultivator alam Sunshine seperti Su Yuqing, kekuatan di tubuhnya bukan lagi kekuatan spiritual. Itu adalah sesuatu dari level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Lu Ye hanya memurnikan manik itu selama sehari, tetapi dia sudah mendapat banyak manfaat. Itu tidak cukup baginya untuk mencapai alam konstelasi tahap tengah, tetapi itu memungkinkannya untuk mengambil langkah besar ke depan di alam konstelasi tahap awal. Perubahan kultivasi Lu Ye tidak dapat dirasakan oleh konstelasi lain. Bahkan Jade Moon Realm mungkin tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, di depan seorang kultivator alam Sunshine, itu tidak bisa disembunyikan. Perubahan kultivasi seperti itu jelas tidak normal. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mengonsumsi pil berharga atau obat ajaib. Menurut pengetahuan Wu Qimo, hanya ada satu cara untuk mencapai ini, dan itu juga merupakan metode yang bisa digunakan Su Yuqing. Itu adalah kultivasi bersama. Melalui semacam teknik rahasia kultivasi bersama, orang dengan kultivasi yang lebih rendah akan dapat meningkat pesat dalam waktu singkat. Namun demikian, orang dengan kultivasi yang lebih tinggi harus membayar harga. Wajah Su Yuqing, yang berpura-pura acuh tak acuh, mau tak mau memerah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat reaksinya, Wu Qimo semakin yakin akan kecurigaannya. Dia terkejut dan berpikir, apakah Su Yuqing membuat pengorbanan yang begitu besar untuk latihan seni bela diri ini? Berapa banyak yang dia pikirkan tentang Lu Ye? Perubahan aura Su Yuqing tidak diragukan lagi merupakan bukti terbaik. Meskipun tidak turun banyak, itu memang turun. Ini tidak bisa disembunyikan dari Wu Qimo dan Chen Xuanhai. Itu juga alasan mengapa mereka berdua terkejut saat melihatnya. Mereka sedikit bingung, tapi lebih dari itu, mereka mengaguminya. Demi masa depan dunia ini, Su Yuqing benar-benar berusaha sekuat tenaga. Tampaknya berita Lu Ye dan Haitang menjadi rekan Dao dari Immortal Spirit Peak juga merupakan kepura-puraan. Namun,
Yang tidak dia ketahui adalah bahwa pengaturan ini adalah keputusan awal Su Yuking, dan itu memang sebuah kedok. Dia awalnya ingin menggunakan metode lain untuk mengirim Lu Ye ke Black Abyss, tetapi karena kombinasi faktor yang aneh, kecelakaan terjadi. Ayo masuk juga. Dalam suasana yang agak canggung, Chen Xuanhai berbicara. Tidak baik terus berdiri di sini. Terlebih lagi, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanyakan dengan santai. Bahkan jika mereka adalah teman dekat, masalah pribadi tetaplah masalah pribadi. Setelah Star Mansions memasuki Black Abyss juga mengalami beberapa perubahan. Saat kabut aneh melonjak, itu membuka jalan kedua pegunungan Fangchun lainnya. Saat Chen Xuanhai dan dua lainnya bergegas ke kabut aneh, mereka bertiga segera muncul di ruang kosong. Ruangnya tidak besar, dan kabut aneh melonjak di sekelilingnya. Hanya area tengah yang tidak dipenuhi kabut aneh. Mereka bertiga mendongak dan melihat beberapa sosok berdiri di dua arah lain. Itu adalah Sunshine Realm dari dua divisi lainnya, tetapi yang mereka lihat bukanlah tubuh asli mereka, tetapi semacam proyeksi misterius, jadi mereka hanya melihat garis besar dan tidak dapat melihat wajah asli mereka. Tetapi setelah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun, meskipun itu hanya garis besar, Chen Xuanhai dan dua lainnya dapat dengan jelas membedakan identitas mereka. Melihat mereka bertiga muncul, tawa nyaring datang dari kiri atas, timur akhirnya tiba. Chen Xuanhai, saya pikir Anda telah kalah kali ini, tetapi Anda masih datang. Di kanan bawah, ada yang tertawa, timur selalu terakhir, apa bedanya kita kalah atau tidak? Chen Xuanhai dengan dingin mendengus dan tidak mengatakan apa-apa, terutama karena dia tidak bisa membantah, karena itu adalah kebenaran. Dia hanya membenci generasi muda dari domainnya sendiri karena sangat mengecewakan. Setiap kali mereka datang, mereka akan diejek oleh Sunshine Realm dari dua divisi lainnya, yang membuatnya marah. Selama bertahun-tahun, mengejek timur telah menjadi kebiasaan, tetapi karena mereka tidak menjawab, tidak ada gunanya terus mengejek mereka. Mereka semua adalah ras kecil, dan tidak masalah jika mereka saling mempermalukan dalam kompetisi internal seperti itu, tetapi mereka tidak bisa melangkah terlalu jauh, jika tidak, akan buruk jika mereka menyimpan dendam satu sama lain. Di kiri atas adalah selatan. Kali ini, dua Sunshine Realm datang. Bukan karena mereka hanya memiliki dua Sunshine Realm, tetapi tidak perlu terlalu banyak dari mereka. Lagi pula, ini adalah kompetisi antar generasi muda, dan Sunshine Realm tidak bisa berpartisipasi. Dia hanya tinggal di sini untuk melihat perkembangan situasi. Di kanan bawah adalah barat. Seperti timur, tiga Sunshine Realm datang. Sisi timur tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi sisi selatan dan barat berdebat dengan ribut. Satu pihak mengatakan bahwa junior mereka luar biasa kali ini dan pasti akan dapat menempati posisi pertama, sementara pihak lain mengatakan bahwa konstelasi mereka memiliki banyak bakat dan pasti dapat menempati posisi pertama. Ini adalah kejadian umum. Chen Xuanhai dan dua lainnya masih tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan dua Sunshine Realm membual. Bagi Sunshine Realm seperti mereka, tidak mudah bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Kesempatan sekali dalam 50 tahun ini tentu saja harus diambil. Nyatanya, itu juga semacam kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Tapi karena timur sedang menurun, mereka tidak ingin berpartisipasi. Sementara kedua belah pihak berdebat, posisi bulat di tengah tiba-tiba beriak. Chen Xuanhai, yang diam selama ini, akhirnya berbicara, berhentilah berdebat, ini sudah dimulai. Seperti yang diharapkan, Sunshine Realm dari selatan dan barat tutup mulut dan menunggu dengan sabar. Riak menyebar dan segera menjadi terus-menerus. Sampai saat tertentu, lapisan riak tiba-tiba menghilang. Kemudian, di dalam area berbentuk bola, bintik-bintik cahaya kecil muncul. Mereka sesuai dengan posisi ketiga Sunshine Realm. Area bulat ini adalah proyeksi bagian dalam Black Abyss. Dengan bantuan proyeksi, Sunshine Realm dapat melihat situasi spesifik persaingan generasi muda di Black Abyss. Ada 9 titik cahaya kecil di setiap posisi, sesuai dengan para kultivator yang berpartisipasi. Warnanya juga berbeda. Bintik terang di timur berwarna merah, bintik terang di selatan berwarna kuning, dan bintik terang di barat berwarna biru. Selain itu, warna titik cahayanya juga berbeda corak. Sunshine Realm yang berpengalaman dapat menyimpulkan kultivasi para kultivator yang berpartisipasi melalui warna bintik-bintik cahaya. Ketiga Sunshine Realm sedang menunggu saat ini, karena hanya pada saat ini, mereka akan tahu barisan seperti apa yang dimiliki pihak lain. Di masa lalu, barisan selatan dan barat tidak buruk. Setidaknya ada kultivator konstelasi tahap menengah yang berpartisipasi, dan kadang-kadang akan ada kultivator konstelasi tahap akhir.
Saat ketiga Sunshine Realm dari timur mendongak, ekspresi mereka berubah. Barisan dari dua divisi lainnya ternyata kuat kali ini. Selatan memiliki satu kultivator konstelasi tahap akhir dan dua kultivator konstelasi tahap menengah. Barat memiliki satu kultivator konstelasi tahap akhir dan tiga kultivator konstelasi tahap menengah. Barisan seperti itu, bahkan di masa lalu, jarang terlihat. Secara umum, mengirimkan barisan seperti itu berarti mengincar posisi nomor 1.